waktu membuka jualan sini izinnya kemana Bang? Kalau izin dari ada beberapa kita pedagang di sini itu ke organisasi yang katanya itu namanya itu K3D. K3D Komunitas Kampung Kita Depok. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bukan Tadi, dan kali ini saya sedang berada di Insinyur Juanda Depok ya, dimana daerah sini akan dilakukan pembongkaran ataupun normalisasi sepadan-sepadan jalan yang nantinya jalan ini akan lebih rapi ya, terbebas dari bangunan-bangunan liar. Dan saat ini Satpol PP Kota Depok sudah melakukan sosialisasi SP3 ya. Dan nantinya semua bangunan-bangunan sekitar sini, bangunan-bangunan liarnya akan dirapikan ya, teman. Jalan dulu ya. Ayo. Dan nanti teman-teman, sepanjang jalan Insinyur Juanda ini akan dirapikan besar-besaran, dan kita saat ini sedang ada di ujung ya. Di ujung sana adalah Jalan Raya Bogor, yang kalau ke kanan itu menuju ke Bogor, dan kalau belok kiri ini menuju ke Jakarta ya. Dan sepanjang jalan inilah semuanya akan dirapikan ya. Baik Bang, perkenalkan diri dulu, nama Abang siapa dan sudah berapa lama tinggal di sini Bang? Jadi kalau nama saya perwakilan dari nama lapaknya ya, warung Bapak Redwin. Peruntukannya ini rumah makan khas Batak. Jadi kami di sini udah kira-kira 1,5 tahun, mulai dari membangun sampai beroperasi. Nah sekarang ada planning untuk penertiban, ya kita lihat nanti gimana dari pemerintah. Sebelumnya Abang waktu membuka jualan sini izinnya kemana Bang? Kalau izin dari ada beberapa kita pedagang di sini itu ke organisasi yang katanya itu namanya itu K3D. K3D Komunitas Kampung Kita Depok. Oh, izinnya ke situ. Izinnya ke situ. Nah awalnya itu di sini katanya kan peruntukannya untuk taman, penghijauan gitu ya. Nah waktu kami masuk atau beberapa pedagang masuk dibikin untuk bukan taman, sepertinya ada izinnya.
artinya diperbolehkan gitu. Artinya kan kalau mulai dari awal memang ini tidak boleh diperuntukkan untuk yang lain selain taman, kita kan pasti kan tidak mungkin mengambil atau mempergunakan lahan ini kan begitu. Para UMKM di sini nih sejak tahun berapa ada di sekitaran sini yang abang tahu? Kalau yang orang lama di sini itu udah cukup lama ya. Cukup lama. Yang saya dengar informasinya gitu. Karena kalau kami kan masih 1,5 tahun, tapi belakangan ini saya cari informasi ada yang udah lama, tapi memang peruntukannya ini untuk taman penghijauan. Jadi belakangan ini berubah fungsi, tetapi ada masih sebagian taman, batu alam, gitu. Tapi sebagian lagi ada warung sembako, ada restoran, ada bengkel, baru dijadikan tempat tinggal juga gitu. Memang sebenarnya sih kalau dari kasat mata ini udah kumuh gitu. Cuman kan kadang kita yang agak keberatan itu poinnya gini, kita nggak lawan pemerintah, ya kan? Kita taat turut sama pemerintah. Cuman kan seperti ada suatu kelompok atau organisasi yang mengkoordinir seolah-olah mereka bertanggung jawab, tapi nyatanya tidak ada gitu. Jadi kita ini sebenarnya nggak bisa nuntut ke pemerintah, nggak bisa, karena memang ini kan lahan pemerintah kan begitu Pak ya. Iya, lahan penghijauan. Kita juga tahu di daerah mana-mana yang ada penghijauan memang tidak bisa diperuntukkan untuk usaha kan begitu ya, kecuali tanaman kembang itu sendiri gitu. Nah, apa yang abang mau sampaikan ke pemerintah saat ini ketika rencana eksekusi wilayah ini untuk dijadikan taman? Apa yang abang mau sampaikan ke pemerintah? Nah, kalau dari saya pribadi ya, untuk ke pemerintah kota atau pemerintah provinsi, kalau memang ini diambil alih sama pemerintah, ya kalau bisa ya memang benar-benar pemerintah yang kelola. Kan gitu, jangan ada perpanjangan tangan seperti organisasi atau preman atau apa gitu. Karena yang saya lihat sepanjang ini ada seperti itu, unsur-unsur seperti itu di lapangan. Caplok-caplok lahan, jual beli, itu ada. Saya sekarang buka-bukaan aja dah. Karena memang saya udah bakalan minggat dari sini ya. Iya. Ya kan? Udah terlanjur basah, mandi aja gitu kalau lagu dangdut boleh bilang. tahu, yang abang tahu siapa aja ininya? Kalau itu pemerintah pasti tahu lah. Karena kan masa lebih pinter saya daripada pemerintah atau kepolisian atau petugas-petugas yang berwenang ke situ, kan begitu. Ya, ada oknum ya. Ada oknum, jadi mohon itu dikoreksi sama pemerintah atau kepada Bapak Provinsi ya, Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi. Tolong itu ini Pak, dicek, di cross check ke lapangan langsung. Ada biaya-biaya kontribusi lah, ada biaya-biaya jual beli, sewa menyewa, itu ada Pak semua di sini. Sementara ini lahan pemerintah. Iya. Saya mau tanya Bang, kan abang bilang tadi ada jual beli dan ada retribusi. Jual belinya berapa, retribusinya berapa setiap bulan? Nah itu variatif ya, tidak sama semua per lahan, per lapak, Kalau sesuai abang? dengan ukuran. Kalau abang sendiri? Ya kalau saya, ya mungkin gini aja dah, artinya saya nggak usah buka-bukaan gitu kan, karena ini juga udah final. Yang jelas pihak pemerintah itu harus segera cross check nih, di Juanda ini banyak yang nggak bener. Iya. Ya, Intinya ada oknum jual ada beli oknum. tanah negara. Nah, seperti contoh di lahan Pertamina langsung di atas pipa gas. Coba kita bayangin ya, apakah mungkin itu masuk dengan begitu aja? Pasti kan ada oknum yang menanganin, yang pegang, apakah itu disewa-sewakan atau diperjualbelikan. Di Itu belakang harus ini? diselidiki. Di Ya belakang itu ini di Pertamina belakang. ya? Itu tanah pipa gas. Iya, Waduh. tanah pipa gas. Tanah pipa gas di mana tuh banyak bangunan. Bangunan. Apa aja Pak bangunan di salah Bangunannya itu kandang-kandang ternak semua. Oh. Pasar hewan yang Oh mereka iya, katakan sebutannya pasar hewan. sebutan Iya, pasar betul. hewan. Pasar hewan. Nah, jadi ini udah rancu sebenarnya. Jadi pemerintah tuh harus turun tangan. Iya, artinya ini memang programnya pemerintah. Tapi kalau setelah ini nanti ada lagi modelnya yang seperti yang lalu-lalu, ya sama aja. Ya kan? Jadi ini mirip-mirip kayak yang di Tambun, Bekasi. Tambun Bekasi Pak, Iya, benar. ada aparat Banyak oknum sekali. Ada yang oknum, menjual-belikan tanah jual negara. belikan gitu. Ya, mudah-mudahan setelah ini lebih baik ya. Artinya Amin.
kalau memang pemerintah langsung yang kelola nanti ini diperuntukkan untuk taman, ya itu kan lebih bagus. Ya, RTH lah, ruangan terbuka hijau. Nah, saya kira seperti itu. Ada lagi mau disampaikan pemerintah? Ya singkatnya itu aja. Mungkin pemerintah sudah lebih tahu lah, ya kan. Mereka punya orang-orang di lapangan dan sebagainya. Siap. Makasih Abang atas waktunya. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya coba menelusuri ya Jalan Insinyur Juanda ini. Di atas tertulis ya Insinyur Juanda. Dan di sebelah kiri ini ada pipa gas tekanan tinggi milik Pertamina ya. Jadi sepanjang jalur ini ada pipa gasnya teman-teman. Informasi yang saya dapatkan ataupun yang sudah ya, biasanya bangunan UMKM yang berbasis tumbuh-tumbuhan itu biasanya dia tidak kena relokasi teman-teman. Kayak bangsa kayak gini nih, yang sudah ya, yang sudah terjadi, ini tidak terkena dampak perapihan. Cuma memang rumah-rumahnya saja yang dihancur-hancurkan teman-teman. Yang berbentuk bangunannya. Nah ini sebelah kiri sudah perapihan ya. Dan kalau yang taman-tamannya itu katanya tidak kena, karena kalau taman itu kan mempercantik ya. Nah ini salah satu aliran sungai. Informasinya lahan ini akan diperuntukkan untuk taman ya. Jadi nanti pemerintah Kota Depok akan membangun taman, informasi yang saya dapatkan ya. Jadi di sebelah kanan ini sebenarnya juga sudah terkena ya. Kemarin itu sebelah kanan juga banyak sekali bangunan-bangunan liarnya dan saat ini sudah dirapikan. Ini juga sudah dirapikan ya. Sudah mulai dirapikan secara mandiri karena sudah masuk SP3 dan akan dieksekusi dalam waktu dekat ini teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ya rawa-rawa banyak sekali. Nah ini kayak taman-taman begini nih infonya tidak terkena ya. Yang taman-taman itu infonya tidak kena, cuma yang UMKM yang selain taman-taman ini yang akan dieksekusi. Dan di depan kita ini kita lihat ada keluarga yang sedang memindahkan dagangannya ya. Ya kayak begini-begini ini udah pasti kena teman-teman. Jadi infonya di sini
lahan pemerintah yang akan dijadiin taman ya. Jadi hari Senin ini sudah harus rapi ya. Ya kita doakan semoga pemilik bangunan liar sekitar sini Allah gantikan ya rezekinya lebih baik. Dan infonya di bawah sini nih ada pipa Pertamina teman-teman. Serem juga ya kalau ada orang yang lagi melakukan pengecoran atau apalah. Oke teman-teman, kalian sudah lihat ya bagaimana banyaknya pemangku UMKM yang harus direlokasi, dan kita nggak tahu Pak Wali Kota Pak Sofyan ya, Sofyan Suri ya, itu kita serahkan sama beliau bagaimana mau dikemanakan ini saudara-saudara kita yang para pemangku UMKM. Kita doakan ya mudah-mudahan beliau bisa memberikan solusi terbaik sehingga mata pencarian para UMKM di sini tidak hilang begitu saja ya. Kita percayakan sama beliau karena saya yakin beliau memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin kota Depok ya. Oke, habis video ini nanti coba saya akan menerbangkan drone untuk melihat suasana di sekitaran Institut Juanda ini seperti apa. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di sekitar sini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari rencana normalisasi di Jalan Insinyur Juanda, Jakarta di Kota Depok. Ini berdekatan dengan Jakarta Selatan teman-teman. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat
selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara,